Oh, amat dekat tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 yang akan membahas tentang dasar kutipan. Konsep dasar kutipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 yang akan membahas tentang konsep dasar kutipan mata kuliah Bahasa Indonesia, di mana beranggotakan saya sendiri Siti Pratiwi. Saya Latifah Nurhayati. Saya Sofi Mawanda. Selamat melihat video yang kami tampilkan. Bye-bye. Konsep dasar kutipan. Konsep dasar kutipan ini terbagi menjadi 3 pembahasan, di mana pembahasan pertama yaitu membahas tentang pengertian kutipan, yang kedua tentang jenis kutipan, dan yang ketiga tentang cara mengutip. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian kutipan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan diartikan sebagai pengambilan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Sehubungan dengan hal itu, Kerov juga berpendapat dan juga menjelaskan bahwa kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku maupun juga majalah. Selanjutnya, Wijono menyatakan bahwa kutipan ialah salinan kalimat, paragraf, atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan orang terkenal karena keahliannya, baik yang terdapat dalam buku, jurnal, baik yang melalui media cetak maupun elektronik. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kutipan adalah pengambilan kalimat, paragraf, atau pendapat dari seorang pengarang atau orang yang terkenal karena keahliannya, baik yang terdapat dalam buku, jurnal, baik yang melalui media cetak maupun elektronik, untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. 2 jenis kutipan. Kutipan dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yakni kutipan langsung dengan kutipan tidak langsung. Pengarang menggunakan kutipan untuk memperkuat gagasan yang ingin disampaikan. A. Kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang langsung diambil persis dari sumbernya atau kutipan yang langsung dari pernyataan dan bahasa asli pengarang atau apa adanya. Contoh kutipan langsung kurang 5 baris dalam bentuk body note. Menurut Koen Jaraningrat 2002-179, kebudayaan mengandung beberapa pengertian, yaitu bahwa kebudayaan hanya ada pada makhluk manusia yang semula hanya kebudayaan satu aspek dari proses evolusi manusia yang menyebabkan manusia lepas dari alam kehidupan. Dengan demikian, kebudayaan selalu ada pada setiap kelompok manusia. Contoh kutipan langsung lebih 5 baris dalam bentuk body note. Pengertian ideologi disampaikan oleh Althusser sebagai berikut. Pengertian ideologi terdiri dalam 4 komponen berupa: A. Ideologi memiliki fungsi dalam pembentukan subjek. B. Ideologi sebagai pengalaman hidup dan bukan kepalsuan. C. Ideologi sebagai kesalahpahaman dalam mengetahui kenyataan yang palsu. D. Ideologi terlibat dalam reproduksi formasi sosial dan relasi kekuasaan berdasarkan hal tersebut. Ideologi memiliki watak sebagai life experience yang melukiskan keadaan masyarakat yang sifat imajinatif. Althusser 2008-15. B. Kutipan tidak langsung. Kutipan yang mengambil gagasan atau ide pikiran dari seorang pengarang. Teknik pengutipan tidak langsung dengan mengambil bagian yang dianggap penting dari satu pendapat atau pikiran dengan catatan bahasa, kalimat berbeda dengan teks aslinya. Kutipan tidak langsung dapat dibuat dengan teknik pengutipan paraphrasing dan summering.
1. Teknik pengutipan paraphrasing. Pengutipan yang mengambil gagasan utama atau main idea dari sumber yang dirujuk. Struktur bahasa dan diksi harus berbeda dengan sumber kutipan. Pada kutipan tetap dicantumkan identitas sumber rujukan. Contoh pengutipan dengan bentuk paraphrasing. Menurut Taufik dalam Zuhdi DKK 2011-132, bahwa Tuan Guru bagi masyarakat Sasak dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi, sebagai pelindung yang kata-kata dan pesan agama serta moralnya harus mutlak diikuti jika menginginkan keselamatan hidup. Karena takzim atas karismatik, masyarakat akhirnya menerima apa saja yang keluar dari mulut Tuan Guru tanpa harus mempertimbangkan terlebih dahulu. 2. Teknik pengutipan summering. Cara pengutipan summering dengan menyajikan uraian dari sumber rujukan, mengambil intisari atau abstrak dari pendapat para pakar atau seorang ahli yang terdapat dalam bukunya. Dalam pengutipannya, biasanya sebatas kalimat atau satu paragraf pernyataan yang diambil tetap menuliskan identitas dari sumber rujukan. Contoh pengutipan dengan bentuk summering. Novel Tuan Guru karya Salman Faris yang mengungkapkan realitas sosial seorang figur masyarakat, figur Tuan Guru yang bagi pengarang mengambil manfaat dari ketokohannya akan ditanggapi oleh pembaca dengan pemahamannya yang berbeda terhadap teks wacana dari sebuah karya sastra. Adi dalam Faris 2007 cover belakang. Novel Tuan Guru mengajak pembaca untuk melirik aktor sentral dalam pembumian terhadap kultur Islam di tengah kehidupan yang nyata. Dalam hal ini adalah masyarakat NTB khususnya suku Sasak. 3. Cara pengutip. Kutipan langsung. Kutipan langsung dikenal dengan istilah wording penulisan. Dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penulisannya terintegrasi dalam teks, dalam kurung spasinya sama, kemudian diapit oleh tanda petik, dalam kurung petik 2, petik 2, dan diberikan tanda footnote atau body note. Yang kedua, kutipan langsung yang lebih dari 5 baris ke atas dipisahkan dari teks, 1 spasi dan margin masuk ke dalam teks, 5 kutukan. Yang ketiga, kutipan langsung yang lebih dari 5 baris dipisahkan dengan teks atau 1 spasi, sedangkan tulisan yang kurang dari 5 baris diintegrasikan bersama dengan teks lainnya. 2. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung dapat dibentuk dengan teknik pengutipan paraphrasing dan summary. Pertama yaitu paraphrasing. Beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam menulis teks paraphrasing sebagai berikut. Pertama, membuat dan memainkan paragraf atau wacana dari teks yang hendak diparagrafing. 2. Membaca secara berulang untuk menangkap ide pokok dari tulisan. 3. Menjelaskan kembali maksud dari tulisan tersebut. 4. Menuliskan lagi gagasan dari apa yang sudah dipahami. 5. Tuliskan dengan menghubungkan pendapat Anda terhadap teknik yang dikaiti. 2. Summary. Jika seseorang penulis meringkas sebuah teks dengan mengambil gagasan utama dari tulisan tersebut, hal-hal berikut perlu diperhatikan. Yang pertama, teks harus dipahami secara utuh. 2. Tutup buku atau artikel jurnal aslinya. 3. Tuliskan kata kunci yang dapat mewakili dari halaman yang akan diringkas. 4. Kata kunci dikembangkan dengan menggunakan bahasa sendiri. 5. Bacalah kembali tulisan yang telah dibuat. 6. Perhatikan netralitas penulis dan mengusahakan pengarang tidak mengulang bahasa dari penulis aslinya. 7. Cantumkan sumber acuan tulisan seperti nama, tahun, halaman pengutipan tersebut. Beberapa contoh pengutipan, gimana caranya menulis kutipan yang dikutip oleh orang lain. Di sini ada beberapa contoh format. 1, 2, 3, saya berikan 3 contoh gaya penulisan kutipan. Untuk sumber referensi memang lebih bagus jika kita mengutip dari sumber primernya atau sumber pertama. Namun jika kita tidak menemukan referensi pertamanya, kita juga bisa menggunakan sumber kedua atau mengutip kutipan yang dikutip orang lain seperti ini ya. Oke, untuk contoh pertama, di situ ada Rosenberg 2001 mendefinisikan e-learning sebagai pemanfaatan teknologi internet dan seterusnya sampai akhir sini ya. Kemudian di situ ada Surjono 2013. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah Rosenberg 2001 adalah sumber pertama
pertamanya ya, atau referensi primernya. Yang punya kalimat definisi e-learning ini adalah si Rosenberg atau di bukunya Rosenberg ini. Kemudian definisi e-learning di dalam buku Rosenberg ini dikutip oleh bukunya Surjono 2013. Gitu ya. Jadi sumber pertamanya atau sumber primernya adalah Rosenberg 2001. Kemudian sumber keduanya adalah Surjono 2013. Jadi yang kita kutip adalah sumber dari sumber kedua ya. Jadi dari bukunya Surjono. Yang kita masukkan ke daftar pustaka kita adalah yang Surjono 2013. Yang Rosenberg 2001 tidak ya. Gitu ya. Kita harus paham dulu mana referensi pertama, mana referensi kedua, dan mana yang kita masukkan ke dalam daftar pustaka kita. Seperti itu ya. Ini adalah gaya penulisan kutipan yang pertama. Kemudian penulisan kutipan berikutnya, gayanya yang kedua seperti ini. Rosenberg dalam kurung 2001 dalam Surjono 2013 mendefinisikan e-learning sebagai, dan seterusnya sampai kalimat terakhir ya. Kemudian gaya penulisan yang ketiga seperti ini, bisa juga e-learning merupakan bla 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 sampai kalimat terakhir. Kemudian referensinya ditaruh di akhir seperti ini. Rosenberg 2001. Ini Rosenberg ya. Rosenberg 2001 dalam Surjono, 2013. Jadi ini adalah 3 gaya dalam penulisan kutipan yang dikutip oleh orang lain ya. Kemudian dari model yang ini kita akan menggunakan Mendeley untuk membuat kutipan seperti ini. Gimana caranya? Yang pertama, ini kita blok terlebih dahulu ya. Kemudian jika Microsoft Word Anda sudah terhubung dengan Mendeley, maka pada tab reference di sebelah sini kita pilih Insert Citation. Kemudian kita ketikkan Surjono yang 2013 ya, membangun kurs e-learning berbasis Moodle. Ini ya buku. Kemudian oke. Ini sudah pakai Mendeley. Kemudian untuk gaya penulisan yang kedua, ini diblok juga sama ya. Insert Citation Surjono, klik aja ini, kemudian oke. Nah ini karena ada kurungnya double, kita hapus saja kurungnya yang ini. Kemudian yang ini ya, ini dihapus. Kemudian ada konfirmasi, klik aja keep manual edit ya. Kemudian untuk contoh berikutnya, ini juga diblok. Insert Citation Surjono. Oke, tinggal dihapus kurungnya dan kurung yang ini. Kalau ada konfirmasi seperti ini, klik aja keep manual edit. Oke, gampang bukan? Sekarang Anda sudah bisa menulis kutipan yang dikutip oleh orang lain di Microsoft Word dengan 3 gaya penulisan yang berbeda, dan juga gimana caranya membuat kutipannya dengan menggunakan Mendeley. Jadi dengan menggunakan Mendeley nanti sangat memudahkan Anda dalam membuat daftar pustaka secara otomatis. Untuk video tutorial Mendeley yang lainnya, silahkan cek linknya di deskripsi atau di bagian komentar ya. Cukup sekian presentasi video dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.